Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Eh, Kami bagian dari kelompok 4 akan menjelaskan proyek yang kedua. Kelompok ini yang beranggotakan saya sendiri, Fakih Maulana Ridho dengan NPM 2024 43501 Lalu ada rekan saya Morista. Saya dengan NPM 2024 4350 1835. Dan lalu rekan saya yang terakhir yaitu ada Saputra. Dengan NPM 2024 4350 1826. Lalu di bagian pertama yaitu ada arsitektur dan perkabelan akan dijelaskan oleh Saputra, dipersilakan. Oke. Di sini arsitektur jaringan yang digunakan adalah arsitektur hierarki sederhana, di mana setiap tab diwakili oleh satu router, setiap router terhubung ke satu switch, switch menghubungkan PC ke PC dalam satu lab, dan antar router saling terhubung secara point to point. Alasan pemilihan arsitektur yang pertama adalah mudah dikelola karena tiap lab berdiri sendiri. Yang kedua, gangguan satu lab tidak mempengaruhi lab lain. Dan yang ketiga, cocok untuk lingkungan kampus atau praktikum. Untuk topologinya, di sini berbentuk linear atau berantai, yang dimana router 4 terhubung ke router 5, router 5 terhubung ke router 6, dan router 6 terhubung ke router 7. Untuk pengkabelannya, PC ke switch menggunakan copper straight through, untuk switch ke router menggunakan copper straight through, dan router ke router menggunakan copper crossover. Fungsi perangkatnya router sebagai gateway DHCP, server, dan routing. Untuk switch sebagai penghubung perangkat dalam satu lab, dan PC sebagai end device atau host. Ya, dilanjutkan oleh saya bagian konfigurasi IP address dan juga tentang DHCP. Gitu. Lalu di sini kita menggunakan metode FLSM yang dimana subnettingnya atau IP dasarnya menggunakan yang tertera pada soal yaitu 192.168.270/24. Lalu prefixnya berubah mengikuti kebutuhan host setiap kelas atau lab, yaitu 30 dan yang cocok adalah /27. Lalu pembagian IP-nya di sini adalah di router pertama atau kelas pertama, yaitu menggunakan IP di network address 192.168.200.0. Lalu ada di gateway 192.168.200.1 dan range host IP-nya ada di 200.2 sampai dengan 200.30. Lalu di kelas atau lab yang selanjutnya, lab yang kedua ada di network address 200.32, lalu di gateway 200.33 dan punya host range IP di 34 sampai dengan 62. Lalu di lab yang selanjutnya ada atau lab yang ketiga ada di network terletak pada 200.64, lalu gateway-nya terletak pada 200.65 dan juga punya host range IP di 66 sampai dengan 94. Lalu di host di kelas atau lab yang terakhir ada di network 200.96 menggunakan 200.96 dan juga gateway menggunakan 200.97. Host range IP-nya terletak pada 98 sampai dengan 126 gitu. Di sini bisa dilihat bahwasannya menyambungkan sesuai dengan fast Ethernet yang tertera dari router ke switch maupun antar router yang menggunakan kalau dari router ke switch di setiap lab masing-masing itu menggunakan 192.168.201 di router pertama, lalu di router kedua menggunakan 200.33 yang mana karena subnet menggunakan /27
subnet langsung berubah menjadi 255.255.255.224 gitu. Lalu di kelas yang ketiga atau lab yang ketiga itu menggunakan 200.65. Lalu di kelas atau lab yang terakhir itu menggunakan 200.97. Dan juga untuk antar routernya itu menggunakan untuk kami menggunakan dengan IP 10.10.10 titik antar router, yaitu punya kelipatan mulai dari 1, lalu ada 5 dan 6, 9 dan 10, dan seterusnya. Gitu. Lalu berkaitan dengan DHCP, karena kebutuhan IP setiap lab itu lumayan banyak, jadi agar lebih efisien tidak menggunakan statik tapi menggunakan DHCP. Lalu ada penjelasan terakhir yang akan dilakukan oleh rekan saya Marista, silakan. Untuk pemilihan metode routing sendiri, kita menggunakan RIP versi sederhana dan mudah dikonfigurasi karena sesuai untuk jaringan skala kecil hingga menengah. Yang kedua, mendukung classless routing sehingga dapat digunakan pada jaringan yang telah di-subnet. Dan yang ketiga, cocok untuk lingkungan pembelajaran dan simulasi pada paket tracker. Untuk konfigurasi routing RIP pada router sendiri dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, masuk ke mode konfigurasi router, lalu mengaktifkan routing RIP. Yang ketiga, menentukan versi RIP sendiri. Dan yang keempat, mendeklarasikan network yang terhubung antar router. Lalu yang kelima, menonaktifkan auto summary. Nah, di contoh sendiri ini ada router RIP yang berfungsi untuk mengaktifkan routing RIP, dan version 2 ini untuk menggunakan RIP versi 2. Dan ada network 192.168.200.0 dan juga 10.10.10.0 ini untuk mendeklarasikan network yang akan diiklankan baik antar lab maupun antar router yang lain. Dan untuk konfigurasi no auto summary ini digunakan untuk mencegah pengelompokan IP otomatis agar subnet tetap terbaca dengan benar. Oke, mungkin itu aja dari kami untuk menjelaskan proyek 2. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari kami kelompok 4 di proyek 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.